Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Kami menyapa kita semua, apa kabar? Kiranya kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Mimbar Pelayanan Minggu bersama dengan tim Bethesda Studio. Saya bersama dengan pemuda GKST Bethesda Kasiguncu dalam pelayanan pada saat ini. Dalam kegiatan ini tentunya kiranya dapat menjangkau seluruh warga jemaat, oleh karena di masa pandemi ini masih banyak warga jemaat ataupun karena keadaan belum hadir dalam persekutuan ibadah minggu di gereja, sehingga tim Bethesda Studio berupaya untuk melakukan kegiatan ini menjangkau lewat kebenaran firman melalui perekaman dan pelayanan pada saat ini. Kiranya semua warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa kasih-Nya bagi kita semua yang selalu melingkupi kita. Kita bermazmur bagi Tuhan, kita menyembah Tuhan karena Dia kekuatan kita, mempersiapkan kita untuk masuk dalam penyembahan. Memulai ibadah ini, kita akan menyatakan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, bersama dengan pemuda jemaat Bethesda.
saudara-saudara seluruh warga jemaat dimanapun berada. Kita bersyukur ya kalau kita punya Allah yang sangat luar biasa, dahsyat, selalu menaungi kita, membentengi kita, bahkan memberi pertolongan, bahkan kemenangan bagi kita semua. Sehingga sampai pada saat ini kita terus berada dalam keadaan yang baik. Walaupun banyak ujian, cobaan, silih berganti menerpa kita, tapi sungguh kita mengaminkan bahwa kekuatan daripada Tuhan selalu ada, melawat kita, menopang kita, sehingga hidup kita semakin dibaharui dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada dalam kegiatan ibadah, mimbar pelayanan minggu pada saat ini, saya akan mempersiapkan kita semua untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kehidupan yang kita jalani ini akan selalu berkenan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, luar biasa kasih-Mu yang selalu menjadi jaminan hidup kami untuk melangkah dengan pasti.
Sampai pada saat ini kami terus berada dalam keadaan yang baik. Kesehatan, kekuatan menjadi milik kami, sehingga kami boleh meluangkan waktu untuk boleh ada dalam persekutuan, menyembah Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu. Dan segala sesuatu yang terjadi kami percaya atas izin Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan selalu ada membentengi kami. Kami siap untuk merenungkan firman, menjadi kekuatan bagi kami semua. Diberkatilah kami semua dengan pekerjaan Roh Kudus, bahkan semua umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang boleh mengikuti dan menyaksikan ibadah melalui siaran ini. Mereka pun juga diberkati dan boleh mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap membaca dan merenungkannya. Ini doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop pembacaan kita dalam acara mimbar pelayanan minggu saya persiapkan dari Roma pasal 2. Kitab Roma pasal 2 ayatnya yang pertama, firman Tuhan dikatakan demikian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ini firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop pembacaan ini, saya memberi tema untuk perenungan kita. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Saudara-saudara, saat kita membaca sebuah berita di surat kabar yang terbit dengan sebuah berita tentang seorang anak muda yang tewas karena dipukuli massa, karena tertangkap tangan hendak melarikan sebuah sepeda motor. Saudara-saudara, sangat tragis nasib anak muda ini. Sekelompok orang telah menghakiminya dengan lemparan batu, dengan pukulan dan juga tendangan, hingga akhirnya anak muda ini harus menghembuskan nafasnya yang terakhir menghadap Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, kasus-kasus seperti ini itu sudah sering terjadi di Indonesia. Sejak krisis ekonomi melanda negeri ini, sikap arogan dan mudah emosi semakin menguasai hati dan juga perasaan manusia ketika melihat seseorang merampas haknya. Seperti tertulis dalam firman Tuhan perikop bacaan kita, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Tuhan. Dan suatu waktu nanti kita sendiri yang akan menjalani penghakiman dari Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 31 berkata, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga tertulis dalam Yehezkiel 24 ayat 14 dikatakan, aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal menghakimi, kita seringkali tidak sadar ketika
terjadi sebuah percakapan mungkin dengan teman kerja, atau percakapan mungkin dengan juga orang lain. Kita telah menghakimi orang lain dalam percakapan itu. Ketika di tempat kita bekerja ada seorang teman kantor yang mungkin cara kerjanya atau mungkin karakter atau tingkah lakunya yang mencurigakan, dan suatu hari seorang teman kantor atau teman kerja kita, dia kehilangan sebuah handphone, maka tanpa pikir panjang kita pasti akan langsung mencurigai teman kita tadi dan menuduhnya bahwa dia yang telah mengambil handphone tersebut. Padahal ketika diusut, ternyata pencurinya adalah karyawan atau teman kantor yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi di zaman sekarang ini, kita sering mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Rasa saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan semakin pudar karena tingginya perasaan curiga terhadap sesama manusia. Seperti ada tertulis dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Menuliskan perikop tentang hukum yang terutama. Dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, dalam setiap ibadah minggu, hukum Allah ini selalu dibacakan bagi kita semua sebagai warga jemaat Tuhan. Sehingga timbul sebuah pertanyaan yang kiranya ini akan menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah dalam menjalani hidup sehari-hari kita telah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ketika dalam setiap ibadah minggu dibacakan hukum Allah tentang hukum yang terutama dan yang pertama, mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia. Dan apakah dalam menjalani hidup sehari-hari kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah juga kita sudah mengasihi sesama manusia? Ini juga menjadi perenungan bagi kita semua. Lukas 6 ayat 32 dikatakan, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab ada banyak ayat yang mengajari kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia ciptaan. Roma 12 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Bahkan dikatakan, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya akan menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Setelah membaca dan merenungkannya, maka kita juga harus belajar untuk melaksanakannya. Saudara-saudara, melaksanakan firman Tuhan seringkali kita akan menghadapi banyak pencobaan. Padahal untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Misalnya ketika kita difitnah atau dimusuhi oleh orang lain, apakah kita harus membalasnya? Tentunya tidak perlu. Karena ketika kita mengampuninya, saat itulah kita telah menjalankan firman Tuhan. Ini hal yang sangat kecil, tetapi sangat dalam maknanya bagi kita semua. Ketika kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain. Hal kecil lainnya bisa kita lakukan dari keluarga. Di mana suami mengasihi istri dan istri juga bisa mengasihi suami. Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Begitupun juga bagi orang tua, mengasihi orang tua. Bagi anak-anak boleh mengasihi orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang memang tidak mudah bagi kita. Tetapi ketika kita benar-benar mau mencoba untuk melakukannya, berarti kita telah menjalankan hukum yang kedua setelah hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan dengan sepenuh hati. Percayalah kepada Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Karena firman-Nya tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan perintah yang kedua, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, walaupun dalam situasi dan kondisi yang terjadi, walaupun dalam keadaan yang terkadang kita berselisih paham dengan sesama kita, dengan orang lain, tetapi ketika kita bisa saling mengasihi, maka ada pengampunan dan kita telah menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini firman-Nya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, warga jemaat dimanapun berada, setelah kita merenungkan firman Tuhan, diberi kesempatan kepada kita semua Bapak Ibu yang ingin menyatakan persembahan syukurnya kepada Tuhan, disilakan untuk meresponi semua berkat yang dicurahkan dalam hidup kita. Persembahan syukur akan diiringi dengan pujian betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara seluruh warga jemaat dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena lawatan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh meluangkan waktu pada saat ini untuk ada dalam persekutuan, ibadah, mimbar pelayanan minggu. Kiranya semua jemaat dan umat-Mu yang boleh menyaksikan acara dan ibadah ini boleh berada dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh direnungkan. Biarlah dalam perjalanan hidup beriman kami semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati. Dan itu tandanya bahwa kami telah menjalankan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun tidak dapat disangkal Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang selalu menghimpit kami. Badai hidup yang menerpa. Terkadang kami tidak kuat, kami tidak mampu. Kami begitu lemah dan terbatas, tetapi ketika kami terus mengarahkan pandangan dan iman kami terus tertuju hanya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dan jaminan hidup kami, maka hidup kami ditopang, hidup kami dilawat, hidup kami dibaharui, dan sungguh kami terus berada dalam keadaan yang baik. Kekuatan menjadi milik kami semua, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan menjadi jaminan atas hidup ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, bahkan bersama dengan jemaat Bethesda Kasiguncu yang boleh ada dalam kebersamaan persekutuan pada saat ini. Kepada Tuhan kami bawa kehidupan umat-Mu dalam situasi kondisi hidup yang mereka alami dan mereka rasakan, bahkan berbagai macam sukacita dan berkat yang boleh dirasakan oleh karena pertolongan dan penggembalaan Tuhan. Bahkan ada yang dalam beban dan pergumulan oleh karena berbagai situasi kondisi yang menekan, oleh karena sakit penyakit yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang terus berobat lanjut. Semua kami bawa kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semua upaya yang terus dilakukan untuk memperoleh pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga boleh kuat dan sehat dan boleh menjalani kehidupan. Semua syukur yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan sambut sempurnakan, dan sungguh kami berharap bahwa jaminan penyertaan daripada Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu. Ya Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami berdoa untuk situasi keamanan daerah Kabupaten Poso. Bahkan Poso Pesisir ini akan dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Aparat yang bertugas, Polri dan TNI, Tuhan melindungi, menyertai, sehingga mereka boleh menunaikan tugas pekerjaan dengan baik, sehingga ada keamanan, ada shalom, damai sejahtera yang akan tercipta di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah Kabupaten Poso dalam persiapan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil, semua kami serahkan kepada Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Walaupun pilihan kami berbeda, tetapi tujuan kami satu, untuk kemajuan dan perkembangan daerah kami Kabupaten Poso. Diberkatilah pemerintah yang ada, beri hikmat kepada mereka, beri mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, luar biasa kasih-Mu bagi kami semua, bahkan semua umat-Mu dimanapun berada yang boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Kepada Tuhan kami bawa seluruh kehidupan mereka tanpa terkecuali, bahkan juga bersama dengan pemuda jemaat Bethesda Kasiguncu yang membantu dalam pelayanan pada saat ini. Berkati harapan dan masa depan mereka Bapa, yang dalam pendidikan, yang mencari pekerjaan tetap, semua diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, sehingga mereka boleh meraih masa depan dan dapat menunjukkan identitas dan jati diri mereka sebagai anak Tuhan dalam pergaulan setiap hari. Terima kasih Bapa, memberkati
tim Bethesda Studio yang boleh melakukan acara ini. Kami percaya bahwa kegiatan ini menjadi saluran berkat bagi semua orang, pribadi-pribadi yang memberi diri dalam kegiatan dan pelayanan ini. Semua juga ada di dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Seluruh kegiatan kami pada minggu berjalan ke depan, kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan berkarya atas hidup kami. Tuhan membentengi kami semua sehingga kami terus berada dalam keadaan yang baik. Ini harapan kerinduan kami Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup kegiatan ibadah kita pada saat ini, kita akan menyanyikan pujian Bapa yang Kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara seluruh warga jemaat dimanapun berada, mengakhiri ibadah ini saya akan menumpangkan tangan untuk menerima berkat bagi kita semua. Kita menerima jaminan berkat dari Tuhan.
kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus menyertai, menjaga, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian ibadah kita telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemuda jemaat Bethesda Kasih Kuncu dan tim Bethesda Studio yang boleh menyelenggarakan acara ini dalam ibadah mimbar pelayanan minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara, seluruh umat Tuhan yang ingin didoakan dalam acara ini, silakan memberi informasi kepada tim Bethesda sehingga kami boleh mendoakan seluruh warga jemaat dalam situasi dan kondisi keadaan situasi yang ada saat ini. Demikian ibadah kita, kami mengucapkan terima kasih. Shalom, salam kesehatan.